Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah tanggal 19 Rajab. Sebentar lagi kita akan ulang tahun sholat. Ulang tahun sholat tanggal 27 Rajab. Jadi setiap tahun ulang tahun Rajab. Intinya kita harus introspeksi pada sholat kita. Banyak di luar sana yang punya KTP di dalam kolom agamanya beragama Islam, tapi pelaksanaannya tidak mencerminkan seorang yang beragama Islam, tidak mau menjalankan sholat. Ada yang sholatnya hanya sekali dalam sehari itu pun selagi mau Allah bangun dia sholat. Ada juga dalam seminggu hanya sekali saja, yaitu sholat Jumat. Ada juga di luar sana sholatnya hanya 2 kali saja salam setahun, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal nanti di yaumil qiyamah nanti yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba di yaumil qiyamah yaitu sholatnya. Itu yang disampaikan 1500 tahun oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya baik juga. Demikian juga kalau sholatnya rusak, sholatnya juga rusak. Amal yang lain rusak. Sekarang karena ini ada ulang tahun sholat, sekarang introspeksi pada sholat kita. Sholat itu dimulai dengan wudhu. Wudhunya harus sempurna. Jadi kalau wudhunya tidak sempurna, sholatnya juga batal dan mungkin tidak akan. Jadi wudhunya harus sempurna. Ada berapa rukun wudhu? Hilap deui. Genap. Niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, 2, 3 basuh tangan, 3, keempat rambut, basuh rambut, 5 kaki, dan yang terakhir tertib. Hafal? Insyaallah. Itu pelajaran kita dulu. Kira buah. Nah kalau itu sudah jadi Mekah yang di Madinah. Iya benar. Iya, anggonan di situ. Jadi wudhu itu harus dipakai. Dalam wudhu aja kita sudah berdoa dalam tangan saja. Di tangan saja kita berdoa apa tangan? Berdoa tangan, membasuh tangan. Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisabai. Terus tahu artinya? Ya Allah. Sampai ayeuna sudah ngerti belum artinya? Ya Allah. Allahumma atini, ya Allah, berikanlah pada kami ya Allah. Kitabi, kitab kami. Di tangan Kitabi biyamini, tangan kanan. di tangan kanan. Wahasibni hisabai yasiro. Dengan hisab yang sangat rendah. Nanti di yaumil qiyamah nanti kita akan diberi kitab seluruh amal kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita yang telah dikerjakan. Pada saat nanti diberikan kitabnya, kita mohon pada Allah mudah-mudahan kitab kita diberikan di arah kanan. Tapi sebaliknya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aumil waro. Ya Allah, jangan berikan kepada kami kitab kami di sebelah kiri ya Allah. Coba sebelah kiri. Kalau dikasih sebelah kiri, na'udzubillah.
min jalbi. Atau au zohri, atau di arah belakang. Di belakang di arah, Masya Allah. Itu tandanya tanda celaka. Jadi kita mohon kepada Allah SWT dengan wudhu saja sudah dari kecil sampai sekarang doa itu tetap dibaca. Mudah-mudahan doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yaumul kiamah nanti kita akan diberikan kitab di ala sebelah kanan. Makanya kalau sholat wudhu itu penting. Makanya itu kalau pentingnya wudhu, jangan sampai batal wudhunya 24 jam. 24 jam. Jadi harus wudhu terus. Dalam keadaan wudhu, masuk toilet, keluar sudah berwudhu. Jadi kalau ada begini sudah punya wudhu, nggak usah wudhu lagi. Kalau ada cara begini. Nah, kemudian kita sholat. Di dalam sholat, sejak kecil kita sudah diajari oleh ayah ibu kita, guru kita tentang gerakan-gerakan sholat, tentang bacaan sholat. Nah sekarang kita refleksi, apakah bacaan sholat kita sesuai tahsin? Tahu tahsin nggak? Bacaan Al-Quran sesuai dengan makhraj huruf dan ilmu tajwid dan intonasinya dengan benar. Demikian juga berlaku dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah, bacaan yang lainnya, rukun yang lain harus betul sesuai makhraj huruf dan tajwidnya. Demikian juga gerakan-gerakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan tentang sholat dan gerakannya. Jangan mau semau gue. Karena sholat adalah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, sholat kita gerakan bagus, tahsin kita bagus, dan yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah khusyuk dalam sholatnya. Sudah khusyuk sholatnya? Belum. Insyaallah. Dari kecil sampai sekarang kalau belum khusyuk gimana? Aneh. Apakah ada yang khusyuk sekarang ini? Ada. Sholatnya. Kata guru kami, khusyuk itu jangan sholat mah hanya 5 menit. Khusyuk itu. Khusyuk juga harus di luar sholat. Oh, baru begitu ya? Baru denger ya? Khusyuk itu bukan saja di sholat, tapi di luar sholat juga kita harus khusyuk. Makanya khusyuk itu harus punya alatnya. Alatnya, apa itu alatnya? Alatnya ada zikir di dalam hati. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar, biasanya khususnya pada saat takbir. Khusyuk pasti. Pasti, oh, ada yang begitu juga. Iya, ada juga kata nggak khusyuk, balikan lagi, Allahu Akbar. Nggak khusyuk, balikan lagi, Allahu Akbar. Setelah itulah barulah kita digoda oleh setan dan hawa nafsu. Maka pikiran kita, kolbu kita ingat di kantor, ingat di rumah, ingin lagi masak. Apakah itu asin tiket sama dompet kita pasti. Nah itulah cita. Nah apakah akan sholat begitu saja? Nah makanya dalam bulan Rajab ini kita ulang tahun introspeksi sholat kita. Kenapa harus ada peringatan Rajab itu? Untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh diperintah sholat, introspeksi sholat sampai mana? Bukan sekedar peringatan Rajab saja, tapi harus berdampak pada kita. Nah kalau sudah itu seperti bacaan bagus, gerakan bagus, nah yang diminta nanti yaitu kalau sholatnya harus wusul. Nah, baru dengar pasti. Wusul kepada Allah. Apalagi menjadi seorang bapak
menjadi imam di keluarganya. Harus usul untuk keluarganya menjadi imam sholatnya. Apa itu usul? Usulnya sholatnya sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping gerakannya bagus, tasnya bagus, hatinya terus nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu penting buat kita, di dalam diri kita ada zikirnya. Zikir dalam qalbunya. Sudah punya? Jadi dalam ketika salat terus zikirnya jalan. Nah, itulah yang menjadikan sholat tawassul itu dengan zikir itu. Nanti kita bayangkan nanti di yaumil kiamah nanti. Ketika kita sudah kiamat, kita sudah mati, nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu. Yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah para nabi dan rasul, dan baru kita. Di yaumil kiamah nanti akan digolongkan, kalau sekarangnya resepnya, sukanya dengan ulama, maka dia nanti bersama dengan ulama. Kalau sekarang sukanya belanja ke mall, nanti disamakan dengan barang dengan orang yang suka belanja dengan mall. Kalau sekarang masih sukanya dengan yang suka makan kuliner, nanti juga dibarengkan dengan suka kuliner. Grup kuliner. Sesuai dengan kayak gitu di sini. Jadi alangkah bahagianya kalau kita pada saat dibangun di kiamat nanti, kita bersama dengan para ulama yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli la ilaha illallah. Dikumpulkan bersama ahli la ilaha illallah. Alhamdulillah. Setelah kita bangunkan, nanti satu persatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini jumlah di dunia ada berapa kira-kira? 5 miliar. Ada berapa miliar kira-kira orang yang masih hidup di dunia ini sekarang nih, sampai dengan 2025 ini? Kira-kira ada 8 miliar. 8 miliar ya? Kira-kira. Yang masih hidup tuh di dunia itu 8 miliar. Dan kalau dijumlahkan dengan sejak Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal, kira-kira 8 miliar lah ya. Jadi jumlahnya 16 miliar. Nanti kita akan satu persatu 16 miliar itu akan dipindah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil kiamah nanti. Satu persatu. Kalau seandainya kita dipanggil ke urutan nomor 7 miliar, bayangkan 1000 tahun. kita menunggunya di yaumil kiamah nanti. Nunggu di atas kita, sejengkal kita ada matahari. Coba bayangkan. Sudah mikir ke sana belum? Masya Allah. Kalau ingin ke situ mah sedih. Tidak ada yang ketawa. Hidup ini nggak ada ketawa. Tidak ada. Yang paling sedih, Masya Allah. Pada saat itu, karena saking panasnya di matahari di atas kita, ada yang berkeringat sampai di kakinya, ada keringatnya sampai lututnya, ada keringatnya sampai dengan perutnya, ada sampai dengan dadanya, dan ada yang sampai terlap dengan keringatnya ketika menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan kalau kita sekarang tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan sudah urutan ke-7 miliar. Oh, Masya Allah, bertahun-tahun kita tunggu. Kalau di kita saja kalau dipanggil sama aparat, bisa 2-3 hari kita dipanggil, ditanyain satu persatu. Ini mah 16 miliar kita dipanggil satu-satu, kita urutan 7 miliar. Mungkin kita nggak tahu, Masya Allah, menderita sekali pasti kita nanti di sana.
Oleh karena itu, jadi hidup ini harus mulai sudah menata hidup kita, ibadah kita harus tata. Karena nanti kita semuanya akan mati, semuanya akan meninggal dunia. Kullun nafsun za'iqatul. Karena sesuatu yang hidup akan meninggal. Meninggalnya bukan karena apa? Bukan karena penyakitnya, bukan. Kan sekarang di kita mah meninggal karena sakit. Tanya sakit ya, sakit jantung, sakit kolesterol, bukan. Kita sudah kelihatan, ibu kita, nenek kita, sakitnya udah lama, tapi nggak pernah meninggal. Yang meninggal tuh yang besuknya, yang besuknya yang meninggal. Tapi ibu kita masih terus, karena belum saatnya, walaupun sakitnya lama. Jadi meninggal karena bukan karena sesuatu, tapi karena sudah saatnya selesai tugasnya. Karena selama pada saat 4 bulan di ibu kita sudah ditentukan meninggalnya. Jadi kita sekarang ini sudah ditakdirkan itu, sudah ditulis di kitab yang nyata sama Allah SWT, semuanya sudah tulis meninggalnya kapan dan hari ini saja nih, kita kumpul di sini saja sudah ditulis. Jam 10 kita ngaji dan kita dengarkan dan kita tahu sekarang nih sudah ditulis 10-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukhasi ini kita bersilaturahmi ngaji itu bukan karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di sini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi introspeksi bulan Rajab ini bagaimana sholatnya. Tapi ada kabar gembira, Allah berikan kabar gembira buat kita. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan, siapa saja yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina, beri kabar gembira kepada siapa? Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, beri kabar gembira kepada orang yang selalu beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama syarat kita sudah beriman, ya, kita sudah beriman, alhamdulillah. Karena yang kedua amal soleh. Nah, amal soleh ini sudah beramal soleh. Sudah lama? Menurut sendiri. Sudah lama belum? Sudah lama ya. Menurut sendiri. Nah, sekarang usia kita. Lihat usia kita. Usia kita kira-kira ada yang 60, kira-kira ratakan ya 50 ya. Rata-rata nih 50 nih usia kita. Ah? Nanti belum kan? Belum. Rata-rata tuh 50 aja nih ya. Usia kita 50. Usia kita 50 tuh hidup di dunia 50. Kata para ulama, hidup kita tuh dari 50 tahun itu setengahnya tidur. Betul? 50% tidur. Tidur. Jadi malam tidur kan. Nanti waktu bayi juga tidur terus ya. Mau tidur. Jadi 50%-nya itulah tidur usia kita. Jadi yang beramal soleh itu 25 tahun. Ya kan? 25 tahun. Yang 25 tahun itu dibagi lagi. Amal soleh kita ada yang jelek nggak? Banyak. Ada yang baik nggak? Ada. Jadi kalau kita estimasi amal baik dan amal jelek 50%, 50%, yang diterima Allah SWT yang baik saja, jadi hanya 12,5 tahun. Umur 50 tahun itu yang terima Allah hanya 12,5 tahun. Sekarang yang baik dibagi lagi. Yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala amaliyahnya
yaitu amal ibadah yang hanya di dalam hatinya ikhlas. Coba bayangkan, ikhlas. Sudah ikhlas amal ibadahnya yang 12 tahun itu. Bagi lagi. Katakanlah kita ikhlas tuh, bukan ikhlas tuh begini. Saya nyumbang, ikhlas saya. Diomongin kemana-mana. Nyumbang ke masjid 1 juta, saya ikhlas. Oh, Allah, hebat. Ikhlas itu kata para ulama tasawuf, khususnya Bangsa Baos, ikhlas itu kita mengamalkan ibadah, seluruh amal ibadah kita, saksi kita hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin terdengar dan terlihat oleh manusia. Padahal seluruh amal ibadah kita semuanya riya. Terlihatan, ya kan? Sholat kelihatan nggak? Riya. Infak dan sodako dan zakat kelihatan. Puasa kelihatan nggak? Kelihatan lagi puasa. Bibirnya kelihatan kering. Kelihatan kering. Apalagi kita berumroh atau ke haji, pasti ini kelihatan. Dia ke Mekah dan ke Madinah. Jadi bagaimana kalau bisa kita ikhlas? Padahal semuanya kelihatan. Makanya harus ada punya medianya, punya caranya supaya ikhlas. Rasulullah memberikan yang telah diberikan oleh khususnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah di Gua Hira. Masih ingat? Masih. Jadi pada saat Abu Bakar Siddiq ketakutan oleh kaum Quraisy, maka diberikanlah zikir itu oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dikasih itu, makanya seluruh amal imannya menjadi ikhlas. Apa itu? Dikasih apa? Zikir dalam kolbu. Dalam kolbu kita jalan. Dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita, zikir itu terus diucapkan, menyebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan amaliyah kita menjadi ikhlas. Oleh karena itu, jadi kalau tadi 50 tahun dibagi 2, 6,5 tahun, jadi 6,5 tahun yang ikhlas. Hanya sedikit, 6,25 jadi 24 tahun ikhlasnya sampai sekarang misalnya. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, dan mumpung masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekarang sampai kita nanti panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang ikhlas, hanya satu tujuannya, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada niatnya? Ada. Niatnya dengan ilahi, ya Allah, anta maksudi, engkaulah yang maksud ya Allah. Bukan uang maksud kami, bukan harta, bukan apa lagi dunia, tapi engkau yang maksud ya Allah. Waridoka matlubi, hanya keriduanmu yang kami cari. Kami sholat, kami zakat, kami puasa, kami umroh, kami haji, semuanya tidak ingin apa-apa ya Allah, kecuali ingin ridhomu ya Allah. Mudah-mudahan pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggal sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Cukup itu saja ya, segitu jelas.
dan Insya Allah. bisa memotivasi kita supaya kita, karena Allah SWT mengingatkan bahwa hidup kita hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. 24 jam kita harus beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngeluh. Jangan punya macam-macam hambatan, rintangan. Semua harus kita lalui untuk beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang mulia ini kita doakan bagi saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau tempat di rumahnya sendiri, kita doakan dengan mujid Al-Fatihah. Allah akan angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa menghormati, taat pada ayah ibunya. Dan kita semua mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin satu, yaitu lillahi ta'ala, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud baik kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, diberkahkan ilmu kita, diberkahkan harta kita, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita akan dikabul oleh semua. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik